Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Ahmad Muzakir dengan NIM 64251902. Perkenalkan, nama saya Cut Zalianti dengan NIM 64251912. Perkenalkan nama saya Anastasia Jessica Berek dengan NIM 64251910. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis pengambilan keputusan manajerial dalam menghadapi permasalahan operasional Grab di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang perkembangan teknologi digital di Indonesia telah menciptakan perubahan besar dalam sektor transportasi. Munculnya layanan ojek online seperti Grab telah memudahkan mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Grab yang berasal dari Malaysia dan memulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2014. Ini menjadi salah satu platform transportasi dan layanan on-demand terbesar di Asia Tenggara. Lalu ada rumusan masalah. Apa saja bentuk permasalahan operasional yang dihadapi oleh Grab dalam menjalankan layanan transportasi online, baik dari sisi mitra pengemudi, pelanggan, maupun sistem manajemen internal? Dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan oleh manajemen Grab untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan operasional yang terjadi? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Grab, baik faktor internal seperti struktur organisasi dan budaya perusahaan maupun faktor eksternal seperti regulasi pemerintahan dan persaingan besar. Bagaimana dampak keputusan yang diambil oleh manajemen Grab terhadap peningkatan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, serta kinerja mitra pengemudi. Yang terakhir ada strategi apa yang paling efektif diterapkan Grab agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efisien dan berdampak positif terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Tujuannya yang pertama ada menganalisis berbagai permasalahan operasional yang dihadapi Grab seperti keluhan pelanggan, ketidakpuasan mitra pengemudi, sistem tarif dan insentif, serta tantangan dalam menjaga kualitas layanan di tengah persaingan ketat industri transportasi online. Lalu menjelaskan tahapan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen Grab, termasuk bagaimana mereka mengidentifikasi masalah, mencari alternatif, solusi, dan memilih keputusan terbaik untuk diterapkan. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, seperti kondisi pasar, teknologi, regulasi pemerintah, dan budaya organisasi di dalam Grab. Menilai dampak dari keputusan yang telah diambil oleh Grab terhadap efektivitas operasional dan tingkat kepuasan pelanggan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Memberikan rekomendasi strategis bagi Grab dan pelaku bisnis sejenis agar dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan menciptakan solusi inovatif untuk menghadapi dinamika industri transportasi digital. Setelah itu ada metode penelitian. Satu, pihak manajemen Grab yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dua, mitra pengemudi yang mengalami langsung dampak dan keputusan manajerial seperti sistem insentif dan pembagian order. Ketiga, pelanggan Grab sebagai penerima hasil keputusan dan kebijakan perusahaan. Setelah itu ada sumber dan teknik pengumpulan data. Satu, data Premier. Data Premier diperoleh melalui wawancara tidak langsung, observasi daring, serta hasil diskusi publik dari forum, media sosial, dan berita terkait kebijakan Grab. Contohnya, testimoni pengemudi, ulasan pelanggan di aplikasi, dan tanggapan terhadap kebijakan tarif di aplikasi Grab. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari satu, laporan resmi Grab Indonesia atau laporan tahunan dan publikasi media. Yang kedua, artikel penelitian, jurnal bisnis digital, dan literatur manajemen keputusan. Yang ketiga ada data statistik industri transportasi online atau Statista, Data Indonesia, dan Kemenhub. Hasil penelitian, ketidakseimbangan sistem operasional dan kepuasan mitra, kualitas layanan meningkat dengan tulisan berbasis data, gangguan teknis aplikasi meningkatkan pembatalan pesanan, model Simon relevan untuk mengambil keputusan di Grab, evaluasi pasca keputusan menunjukkan hasil positif. Adapun model Simon dalam keputusan Grab. Yang pertama, inteligensi, identifikasi masalah real-time atau waktu tunggu, ketidakpuasan mitra. Yang kedua, desain, rancangan alternatif atau insentif baru, pelatihan, update algoritma. Yang ketiga, choice, pemilihan solusi terbaik berdasarkan analisis biaya manfaat.
Adapun kesimpulan, yang pertama, Grab menghadapi masalah operasional kompleks. Yang kedua, keputusan berbasis data dan model Simon efektif digunakan. Yang ketiga, keputusan strategis berdampak positif pada kinerja. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk adaptasi pasar. Yang dari kami kelompok 2, terima kasih.